Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salis selaku pengampu guru pelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk ujian praktek mengenai materi geometri dengan subbab materi yaitu teori segitiga siku-siku, trigonometri, dan aplikasinya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mulai dari pengantar. Jadi, geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, dan sifat-sifat bangun datar dan ruang. Konsep geometri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari arsitektur, teknik, hingga navigasi. Nah, tujuan dari geometri tersebut adalah untuk memahami konsep dasar segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Kemudian, memahami konsep trigonometri dan perbandingan trigonometri dasar, yakni sin, cos, dan tan atau tangan ya. Kemudian mampu menerapkan konsep segitiga siku-siku dan trigonometri dalam menyelesaikan masalah matematika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut kita masuk ke teori segitiga siku-siku. Sebelum kita menyelesaikan soal, kita perlu tahu dulu dari teori segitiga siku-siku itu sendiri. Nah, di sini saya definisikan segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Nah, kalau kita gambar segitiga siku-sikunya itu akan seperti ini. Nah, ini segitiga siku-siku, kemudian sudut 90 derajatnya berada di sini yang saya kasih kotak itu ya, atau yang saya lingkarin. Nah, di situ merupakan sudut siku-siku dari segitiga siku-siku yakni 90 derajat. Nah, lanjut. Dari teorema Pythagoras, dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang hipotenusa atau C sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-siku A dan B. Jadi rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, baik, kita langsung saja ke latihan soalnya ya. Di sini saya berikan soal dengan kalimat sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi siku-siku dengan panjang 3 cm dan 4 cm. Hitunglah panjang hipotenusa segitiga tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah diketahui panjang sisi siku-sikunya itu ada 3 cm dan 4 cm. Dan di sini tugas kita untuk mencari panjang hipotenusa. Jadi kalau ya belum tahu, hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, sisi miring ya. Kan ada sisi depan, sisi miring, sama sisi samping. Nah, tapi di soal kita disuruh mencari panjang hipotenusa, berarti sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini A sama dengan 3 cm, B sama dengan 4 cm. Nah, kalau kita disuruh mencari C atau panjang hipotenusa, berarti rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Langsung saja kita substitusikan nilainya. A tadi sama dengan 3. Jangan lupa dikasih kuadrat karena rumusnya menggunakan kuadrat, dan ditambah B kuadrat yakni 4 kuadrat. Nah, kita jumlah dulu. Hitung perkalian. 3 kuadrat berarti 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, terus kemudian untuk menghilangkan kuadrat dari C atau panjang hipotenusa, kita perlu mengakar ya. Sehingga akar C sama dengan akar 25. Berarti otomatis C jadi akarnya hilang dan tinggal akar 25. Akar 25 sama dengan 5 cm. Jadi kesimpulannya panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 5 cm. Ya, ini saya berikan soal mudah supaya kita bisa mengerti pada materi ini. Lanjut, kita masuk ke materi trigonometri. Di sini pengertian dari trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Nah, di sini sudah saya kasih perbandingan trigonometri dasar, ada sin atau sinus, cos, cosinus, tan, tangen. Nah, kita mulai dari sin. Sin itu merupakan perbandingan antara panjang sisi depan sudut dengan panjang hipotenusa. Seperti yang kita bahas tadi, hipotenusa itu merupakan sisi miring. Nah, di sini rumus sin itu adalah sisi depan per atau dibagi hipotenusa. Kemudian ada cos, cosinus merupakan perbandingan antara panjang sisi samping sudut dengan panjang hipotenusa. Rumusnya adalah sisi samping dibagi hipotenusa. Dan kemudian yang terakhir tangen ya atau tan merupakan perbandingan antara panjang sisi depan sudut dengan panjang sisi samping sudut. Rumusnya yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Nah, lanjut kita langsung ke contoh soalnya.
Di sini dikasih soal sebuah tangga memiliki panjang 5 meter dan disandarkan ke dinding. Jika bagian bawah tangga berjarak 4 meter dari dinding, maka berapa tinggi yang dapat dicapai tangga di dinding? Nah, kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya sebenarnya rumusnya sama ya kayak materi sebelumnya. Jadi kita langsung masukkan. A nya sudah diketahui 4 ya, 4 kuadrat. B kuadratnya apa ini? B kuadrat 5 meter. H kuadrat sama dengan 5 ya. Berarti kita mencari nilai B. Nah, di sini 4 kuadrat sama dengan 16. H kuadrat tetap itu harusnya 5 kuadrat ya. Saya lupa memberikan kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Nah, terus kita pindah ruas yang nominal 16 itu ke sisi kanan. Ya, jadi positif 16 dipindah ke kanan berarti jadi negatif 16. Jadinya 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Nah, kita lanjut lagi. H kuadrat sama dengan 9 adalah 3. Jadi tinggi yang dicapai tangga adalah 3 meter. Seperti itu. Nah, terus aplikasi segitiga siku-siku. Jadi kita dapat menggunakan materi segitiga siku-siku ini. Bisa kita aplikasikan di dalam ilmu teknik sipil. Ya, bisa digunakan untuk menghitung tinggi bangunan menggunakan sudut elevasi. Kemudian ada astronomi, menentukan jarak benda langit menggunakan trigonometri. Ada lagi navigasi, menentukan arah kapal atau pesawat dengan sudut kemiringan. Dan yang terakhir ada fotografi dan film, menentukan sudut pencahayaan yang optimal. Jadi materi-materi trigonometri tersebut kita bisa aplikasikan ya, walaupun kita pikir kalau materi-materi seperti ini sebenarnya tidak digunakan, nah itu malah justru salah ya, karena materi-materi seperti ini itu justru malah penting ya, seperti aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di dalam dunia kerja ya, seperti itu tadi yang habis saya sebutkan. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian materi yang dirasa kurang dapat dimengerti. Saya pribadi memohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf guys. Ini kesimpulannya, bentar. Salah ya guys ya. Oh iya, kita kelupaan. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya segitiga siku-siku adalah dasar penting dalam trigonometri. 1. Teorema Pythagoras digunakan untuk menghitung panjang sisi. 2. Fungsi trigonometri membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah. 3. Dan banyak aplikasi dalam kehidupan nyata, terutama di bidang teknik, astronomi, dan lain sebagainya yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.